ada wabah penyakit di sana, janganlah ke sana. Yang sudah di sana, janganlah keluar dari sana. Yang mana ini jadi dalilnya para ilmuwan Islam, dalilnya mengisolasi diri begitu itu, biar tidak saling secara asbab saling tular menularkan. Jadi yang ngajari lockdown itu justru Rasulullah sendiri. Pimpinannya orang yang bertauhid. Tidak ada penyakit menular, itu adalah tertib keyakinan. Kemudian hidupnya hati-hati, itulah tertib ikut yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian mengenai gerak-gerak di tempat kita bagaimana? Ini sudah arahan dari pusat. Geraknya adalah dengan gerak yang tidak intiqali. Telepon bisa, surat bisa, doa bisa, taklim dengan keluarga bisa. Karena perkara itu kalau kondisinya bisa kita begitu itu, yang tidak kena fitnah, maka itu sudah sempurna. Seperti Nabi mulai diutus, ya agama itu sudah sempurna. Kondisinya di Mekah begitu itu, agama sempurna, ya begitu itu menurut kondisi Mekah. Orang nggak ada air, nggak ada apa, tayamum itu adalah agama sempurna. Orang nggak mampu sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk, itulah sholat sempurna. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kita harus menerapkan antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah. Lah terus pulangnya ke sini kapan? Ini agak beda, nanti nunggu kode dari sini. Yang kita sudah terlanjur pulang. Yang sudah terlanjur pulang nanti ada kode-kode sini, ada kemungkinan nanti penerimaan santri baru, ada kemungkinan kita belum tahu. Dan juga pertemuan wali murid itu bergeser waktunya. Insya Allah akan diadakan tapi bergeser waktunya. Ya, bergeser waktunya itu kapan ya nggak tahu, gesernya gimana terserah, tulisannya di langit kan nggak berubah. Itu terus nanti yang kesini semuanya yang sehat, benar-benar sehat, ada surat kesehatan dari puskesmas setempat minimal. Nah, ini suhunya normal baru boleh balik ke pondok lagi. Bagi teman-teman yang merasa pulang tuh nggak perlu, malah khawatir, ya nggak usah maksakan diri, nggak ada kewajiban pulang juga nggak ada. Nah, jadi ini kurang lebih sedengan begitu itu keputusan-keputusan yang telah dimusyawarahkan tadi pagi, kemarin malam. Insya Allah sudah jelas ya kurang lebih. Jadi kesadaran kalian sering wudu, sering cuci tangan, jangan lupa sholat duha, doa-doa penjagaan itu diteruskan walaupun kita tidak di dalam kelas kita, dalam pondok kita, karena memang itu keperluan kita biar kita selalu dijaga dan ditolong oleh Allah. Ya, ini kurang lebihnya begitu itu. Jangan sampai memaksakan pulang akhirnya nggak bisa sampai ke rumah loh ya. Nah, akhirnya malah terkatung-katung di jalan. Jangan sampai ada yang begitu itu. Karena daerahnya tidak menerima, seperti beberapa daerah yang sementara yang kami dengar itu begitu itu. Beberapa negara yang sekarang kami dengar begitu itu. Yang di sini nanti tarawih, yang di sini nanti ngaji seperti biasa, dengan kita tambah lagi ke hati-hatiannya, kita renggang-renggangkan mungkin. Softnya itu kalau perlu ya kita renggangkan. Lah kok direnggangkan Pak, ini kalau nggak ada fadilahnya jamaah berarti coba ngaji fikihnya itu ditekuni lagi. Orang itu nggak ada uzur, jarak antara soft terakhir dengan dia 300 dhira itu loh, sholatnya sah. Itu nggak ada uzur. Bagaimana kalau uzurnya wabah, uzurnya ini, uzurnya itu? Itu pun masih banyak ulama-ulama tokoh Syafi'i yang memfatwakan dia sholatnya sah dan juga jamaahnya dapat fadilah sempurna. Diandaikan di belakang sof itu pojok sana, tengah sini, pojok sana, itu tetap sah semua dan dapat fadilah jamaah itu ketika nggak ada uzur. Nah, bagaimana kalau kita sekarang ini menghadapi uzur? Nah, maka sebelum kalian sangkal kita sampaikan alasannya. Sebelum kalian ngejos kita sampaikan arahannya. Tauhid serapopo, malah main-main dengan temannya dipegangnya serapopo. Corona makhluk, begitu ya makhluk loh. Kita ini memang sama-sama makhluk, diuji dengan makhluk dan tinggalnya di makhluk juga. Nah.